Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z Ferry malam hari ini berjudul Tidak Menunda Demi Penampian. Kata penampian berasal dari akar kata tampi menjadi kata kerja menampi. Menampi dalam arti sempitnya adalah memisahkan atau mengurai. Dalam arti lengkap, usaha memisahkan dua unsur atau dua benda dengan menggoncang-goncang. Kata ini biasanya digunakan untuk memisahkan beras dari gabah atau gandum dari kulitnya dengan media tertentu. Kalau di Indonesia menggunakan nyiru atau disebut tampah. Alat rumah tangga berbentuk bundar dibuat dari bambu yang dianyam. Gunanya untuk menampi beras dan lain sebagainya. Ada satu kata dalam bahasa Yunani yang digunakan Yesus untuk kata menampi, yaitu siniazo. Dalam Lukas 22 ayat 31. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Kata menampi ini dalam King James Version diterjemahkan sieve. Sinonim dari kata ini adalah winnow. Kata yang mendekati kata sieve atau dari winnow adalah screen atau shake in a safe. Kalau menyaring tidak ada goncangan yang berarti, tetapi kalau menampi ada gerakan dinaikkan atau diturunkan, lebih menunjuk kepada tindakan mengguncang. Dunia sedang dibawa kepada masa transisi dari masa menuai ke masa menampi. Di masa penampian ini, dunia akan mengalami guncangan dari berbagai aspek dan bidang kehidupan. Gereja yang benar dan dewasa harus sudah berbicara mengenai masa menampi. Kalau masa menuai belum selesai total, dunia sedang memasuki masa penampian seperti yang dikatakan oleh Daniel 12 ayat yang ke-10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji. Tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Di dalam konteks ayat ini, Daniel sedang berbicara mengenai akhir zaman, mengenai kesesakan yang akan dialami Israel di akhir zaman, mengenai kebangkitan manusia di akhir zaman, pembuktian orang benar dan orang yang tidak benar, pengetahuan yang akan mengalami kemajuan, tetapi pihak lain firman Tuhan akan diselidiki dan disingkapkan. Daniel 12 ayat 1 sampai dengan 9. Masa penampian adalah masa penegasan. Artinya orang percaya ditantang untuk memilih hendak mengikut siapa, Tuhan atau dunia. Tantangan itu berasal dari keadaan dunia ini yang akan diguncang Tuhan dengan berbagai-bagai guncangan. Sesuai dengan firman Tuhan, bahwa masa ini adalah masa yang sukar dan akan semakin sukar. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5. Kemudian Matius 24 ayat 4 sampai dengan 13. Harus dicamkan bahwa ini bukan zaman damai, bukan zaman kelimpahan secara duniawi, di mana orang percaya tidak lagi menghadapi tantangan dan pencobaan hidup. Baik orang Kristen maupun di luar Kristen akan mengalami guncangan ini. Sebagaimana tertulis dalam Lukas 21 ayat 34 sampai dengan 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan
kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Dari aspek sekuler, dunia menghadapi berbagai krisis, antara lain krisis politik, ekonomi, sosial, pandemi, ekosistem bumi, anomali cuaca, radikalisme, dan lain-lain. Di dalam dunia rohani atau moral, ini adalah masa perang, masa konflik rohani yang paling sukar. Untuk ini kita membutuhkan kecerdasan roh yang tinggi dan pengurapan yang baru agar kita sanggup menghadapi masa-masa yang sukar ini. Iblis sungguh-sungguh berusaha menghancurkan pekerjaan Tuhan dan membunuh iman orang percaya. Orang percaya akan makin diperhadapkan dengan berbagai tantangan yang mengancam iman dan kesetiaan yang murni kepada Kristus. Kita harus mengenali ancaman-ancaman tersebut dan menemukan cara mengantisipasinya. Tantangan-tantangan tersebut antara lain yang pertama, pengaruh jahat dunia di sekitar kita melalui berbagai mass media dan pergaulan hidup. Iklim dunia sekitar kita semakin jahat. Suasana fasik dunia ini sedikit banyak akan mempengaruhi pola tindak dan pikiran orang percaya. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 17, Matius 24 ayat 12 menjelaskan hal ini. Hal yang kedua, aniaya dari pihak orang tidak percaya yang akan makin gencar menekan dan mencoba membunuh iman Kristen. Lukas 21 ayat 12 sampai dengan 19. Kemudian hal yang ketiga, pengajaran sesat yang lahir dari berbagai kelompok Kristen dan pembicara-pembicara yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Matius 24 ayat yang ke-11. Kemudian hal yang keempat, sirkuit dunia roh yang tidak dipahami banyak orang yang akan banyak menjatuhkan orang percaya. Transfer spirit ini akan mengalir melalui berbagai sarana, bahkan melalui pengkhotbah-pengkhotbah yang tidak memiliki Roh Kudus yang benar. Matius 24 ayat 11, 1 Yohanes 4 ayat 1 menjelaskan hal ini. Mengantisipasi keadaan ini, orang percaya dipanggil untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan secara benar dan tidak menundanya. Setiap kita harus sungguh-sungguh bergaul dengan Allah. Hal ini akan memberikan kepada kita kecerdasan roh dan urapan baru yang membuat kita mampu menghadapi keadaan sukar ini dan tampil sebagai pemenang. Dalam hal ini, orang percaya akan memiliki kepekaan dari Tuhan sendiri untuk mengenali dan membedakan segala roh. Orang percaya akan dibawa kepada karunia-karunia roh yang membukakan banyak rahasia surga. Kegenapan nubuat Nabi Yoel akan semakin nyata. Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai dengan 19. Demikian kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Selamat berjuang, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.